Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala dan yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung kebanyakan Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu berlaku kezaliman dan kekufuran. Berkenaan kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan kembali berkumpul di rumah yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin. Maka kita mohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, rumahnya Allah yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga Firdausnya di hari kiamat kelak. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa man ijtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathum al-malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul ilmu Allah, mengkaji ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, tenangan ilahi, wa ghasyiyatuhum rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat, wa hafathumul malaikatu, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwani kiram, akhwati karimat, jamaah yang saya cintai dan hormati rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Sahih Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang pertama dan telah kita sebutkan terjemahannya. Kemudian kita berhenti sampai pada ucapan beliau, wa kana awwala man qala bil qadar bil Basra Ma'bad al-Juhani, bahwa orang yang pertama kali memiliki pendapat yang menyimpang terhadap takdir di daerah Basra adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Sebelum kita melanjutkan, adakah yang menghafal hadis yang panjang ini dengan sanadnya? Ada dia insyaallah. Mana Mufli? Cepat. Farhan? InsyaAllah minggu depan hadis yang panjang ini dihafalkan dengan sanadnya. Kalau hafal ada dia insyaallah. Ya, boleh. Hafal dia insyaallah yang menghafalnya. Baik. Ya, insyaallah minggu depan sebelum kita masuk ke pelajaran kita, saya persilakan bagi yang mau menyetor hadis ini. Hadisnya enggak terlalu panjang. Ya, dengan sanadnya. Insyaallah akan ada hadiah. Ya. Insyaallah. Ada yang menjadi sponsor, beri hadiah. Mana mau hadiah? Insyaallah. Baik. Kita lanjut, saya ulangi teks hadis tersebut dalam terjemahan agar nyambung untuk pelajaran malam ini. Bahwa Imam Muslim dengan sanad yang menyebutkan dari seorang ulama tabi'in yang bernama Yahya bin Ma'mar yang datang ke Mekah dalam rangka haji atau umrah. Mereka menceritakan bahwa di belakang mereka daerah Irak ada orang yang memiliki
paham tentang takdir yang berbeda dengan apa yang mereka ketahui saat selama ini, bahwa Allah mengetahui sesuatu itu kalau sudah terjadi. Begitu mereka pergi haji dan umrah, mereka menyampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa di tempat mereka ada orang yang memiliki paham demikian. Mereka menyangka bahwa Allah itu mengetahui sesuatu apabila telah terjadi. Ini bentuk pengingkaran terhadap salah satu dari 4 rukun iman kepada takdir. Nanti akan saya bacakan dari penjelasan para ulama tentang rukun iman kepada takdir. Apabila salah satu dari 4 rukun tersebut tidak diimani, maka iman seseorang kepada takdir belum dikatakan sah. Nah, Ma'bad al-Juhani ini adalah orang yang pertama kali memiliki paham yang demikian. Annal amra, bahwa Allah mengetahui sesuatu setelah terjadi. Sebelum kita lanjutkan sedikit tentang biografi Ma'bad al-Juhani. Dia lahir, dia hidup pada tahun 80 hingga 90 Hijriah. Ya. Ma'bad al-Juhani. Namanya Ma'bad bin Abdullah bin Aqib al-Juhani. Ya. Al-Juhani. Dia salah satu dari gurunya adalah Muawiyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dari ulama tabi'in di antara guru dia adalah Hasan al-Basri. Bayangkan ya, guru dia beberapa orang siapa? Sahabat Nabi SAW. Ya, bahkan cucunya Nabi SAW, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan dia juga termasuk orang yang sangat mengakui keilmuan, kecerdasan, serta ketakwaan Hasan al-Basri. Ini menerangkan kepada kita bahwa ya, jangan pernah kita merasa aman dari yang namanya penyimpangan. Ini orang belajar kepada sahabat Nabi. Tetapi tatkala dia memahami Al-Quran tidak sesuai dengan pemahaman yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi dan kesepakatan ulama tabi'in tentang takdir, dia pun menyimpang dalam bab takdir ini. Alangkah benarnya apa yang Allah katakan di dalam surat An-Nisa, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mengambil jalan selain jalan Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, ketika ayat ini turun adalah para sahabat Nabi. Oleh karena itu para ulama salaf menyebutkan ijma' para sahabat itu adalah hujjah, yaitu ijma' para sahabat Nabi. Adapun perbuatan mereka bukanlah hujjah di dalam Islam, apalagi perbuatan tersebut tidak diketahui dilakukan oleh sahabat-sahabat selain dia yang lebih senior dan lebih duluan masuk Islam. Tapi apabila mereka sepakat, maka ini menjadi hujjah di dalam Islam. Nah, orang yang menyelisih petunjuk Rasul, mengambil selain jalan Rasul dan para sahabat Nabi di dalam beragama, Allah katakan wallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kemanapun dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan seret dia ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Bahkan Ma'bad al-Juhani pernah hadir di Majelis Hasan al-Basri, seorang ulama Sunnah wal Jamaah dari negeri Basra. Ketika Hasan al-Basri menyampaikan bahwa pelaku dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran, dia tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah ingin menyiksanya sebelum Allah memasukkan dia ke dalam syurga, maka Allah akan melakukannya. Tetapi kalau Allah berkehendak untuk mengampuni dosa dia, kemudian Allah langsung memasukkan dia ke dalam syurga, maka Allah akan memasukkannya. Sedangkan Ma'bad al-Juhani memiliki paham bahwa pelaku dosa besar kekal dalam api neraka dan kafir. Begitu Ma'bad al-Juhani mendengar penjelasan Al-Basri, i'tazala fi majlisih, maka dia pun berpaling dan mengambil sudut majelis Hasan al-Basri, keluar dari majelis beliau. Maka Hasan al-Basri berkata dengan keras, i'tazala anna, sesungguhnya dia telah berpaling dari kita. Ma'bad al-Juhani. Baik.
Kemudian Ma'bad al-Juhani ini memiliki paham tentang takdir, bahwa Allah mengetahui sesuatu itu setelah sesuatu itu terjadi. Kemudian pada fitnah Ibnu al-Ash'ath, salah satu dari panglima perang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf seorang penguasa di bawah Abdul Malik bin Marwan atau Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj bin Yusuf ini dia seorang penguasa yang zalim, yang kejam. Di antara ulama tabi'in yang dia penggal lehernya adalah ulama besar kaum muslimin yang bernama Sa'id bin Jubair, murid senior sahabat bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Namun para ulama di antara itu berpendapat agar tidak memberontak kepadanya. Di antaranya Hasan al-Basri, karena konflik akan semakin luas dan pertumbuhan darah akan semakin banyak dan peperangan akan terjadi sesama saudara kaum muslimin. Nah, di antara yang mengikuti fitnah Ibnu al-Ash'ath yang memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf, dia seorang panglima perang yang saleh, memiliki banyak pengikut. Suatu ketika dia diutus oleh Hajjaj bin Yusuf kepada suatu daerah untuk menaklukkan daerah. Di pertengahan jalannya dia terbuai dengan rayuan beberapa orang untuk memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Maka terjadilah fitnah yang sangat besar di masa itu, maaf dalam sejarah. Nah, di antara yang mengikuti Hajjaj bin Yusuf ini adalah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini yang memiliki paham al-Khawarij. Ya, qala Malik bin Dinar, seorang ulama tabi'in yang meninggal pada tahun 131 Hijriah. Saya bacakan, kata beliau, laqitu Ma'bad al-Juhani ba'da fitnati Ibn al-Ash'ath wa huwa jarih. Aku pernah menjumpai Ma'bad al-Juhani ini di Mekah setelah selesai fitnah Ibn al-Ash'ath. Ibn al-Ash'ath panglima perang di bawah Hajjaj bin Yusuf dan memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya. Setelah selesai fitnah ini, artinya mereka semua sudah hilang, ditangkap satu persatu oleh Hajjaj bin Yusuf, ada yang dibunuh dan seterusnya. Wahwa jarih. Di saat itu Ma'bad al-Juhani dalam keadaan terluka parah. Wahwa qatala al-Hajjaj fil mawaqini kullih, dan dia adalah orang yang ikut memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim dan masih muslim. Ya. Pada seluruh peperangan. Faqala, setelah aku jumpai dia berkata, Ma'bad al-Juhani berkata, laqitul fuqaha wan nas lam ara mithla al-Hasan ya laitana ata'na ka'anna nadim ala qital al-Hajjaj. Ya. Kata Ma'bad al-Juhani, aku telah berjumpa dengan beberapa ahli fikih, beberapa fuqaha dan manusia, tetapi tidak ada seorang pun yang bijak seperti Hasan al-Basri. Ya laitana ata'na, aduhai kalau dahulu kita taati dia. Saya ketika terjadi pemberontakan kepada Hajjaj bin Yusuf. Sekarang sudah terjadi, sudah puluhan ratusan manusia meninggal, pertumpahan darah yang luar biasa, bahkan di sekeliling Ka'bah terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Sudah terjadi, dia baru menyesal, dan itulah yang namanya fitnah. Ya. Dia menyatakan, saya belum melihat orang yang bijak seperti Hasan al-Basri yang melarang dia untuk memberontak waktu itu. Bahkan Hasan al-Basri sendiri pernah dipaksa oleh Ibnu al-Ash'ath untuk berada dalam barisan beliau. Sampai-sampai Hasan al-Basri diikat badannya, sekedar diletakkan dalam barisan Ibnu al-Ash'ath, supaya kaum muslimin ketika melihat ada Hasan al-Basri, berarti ini aksi yang benar. Tetapi begitu lewat di dekat pantai, Hasan al-Basri membuang dirinya ke dalam laut, agar jangan sampai kaum muslimin melihat ada beliau dalam barisan Ibnu al-Ash'ath, hingga mereka mengira aksi pemberontakan tersebut itu dibenarkan dalam Islam dan oleh beliau. Tapi Ibnu al-Ash'ath tetap memaksa Hasan al-Basri berada di dalam barisan, dan Hasan al-Basri tetap tidak mau memberontak. Nah, Hasan al-Basri melarang keras. Maka si Ma'bad al-Juhani ini setelah terluka parah, sudah cacat tubuhnya, dia melihat sekian ulama sudah terbunuh, sekian orang-orang yang tidak bersalah tertumpahkan darahnya, karena sudah terjadi fitnah peperangan. Tentunya kalau sudah terjadi peperangan, sering terjadi peluru nyasar. Allah SWT. Baik. Maka dia menyatakan, aku telah menjumpai fuqaha dan manusia, aku tidak melihat ada orang yang bijak seperti Hasan al-Basri. Ya laitana ata'na, aduhai kalau saat itu saya taati dia, saya ikuti pendapat dia.
Kata Malik bin Dinar, ka'annahu nadim ala qital al-Hajjaj. Dia menyesal telah memberontak kepada Hajjaj di sana. Karena andai kata mereka bersabar, maka yang tersiksa dan tertindas hanyalah beberapa orang yang bermasalah dengan Hajjaj bin Yusuf. Tapi begitu terjadi pemberontakan, maka sebuah daerah semuanya dibantai habis oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, nah maka demikianlah fitnah itu membuat sebagian orang dan terkadang seorang menyesali bisa tidak ada manfaat lagi penyesalan tersebut. Makanya sebagian ulama salaf menyatakan al-ulama ya'rifuna al-fitan ya muqbilatan ya wa mudbiratan. Ulama yang berilmu agama itu dia bisa menilai sebuah aksi itu sebagai fitnah yang akan menghancurkan Islam dan kaum muslimin menjelang datangnya dan setelah selesai. Sedangkan orang awam mengetahui itu fitnah ba'da ini bahaya, setelah terjadi baru tahu fitnah. Rupanya ini fitnah. Aduhai kalau kita tidak ikut dahulunya, sehingga tangan kita tidak membunuh fulan dan alan. Kemudian Ma'bad al-Juhani ini disiksa oleh Hajjaj bin Yusuf dengan beberapa siksaan wala yajza' thumma qatala. Kemudian dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf setelah dimutilasi. Tetapi wala yajza', dia sedikit pun tidak menjerit ketika disiksa. Tidak menjerit sedikit. Kalau kita menilai pakai perasaan, ini masya Allah orangnya, dan masa disesatkan oleh para ulama, bahkan yang menyesatkannya adalah Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Ketika disiksa oleh Hajjaj itu tidak menjerit sedikit. Tetapi pahamnya apa? Menafi takdir, tidak mengimani takdir. Kalau kita mau ingin menilai dengan perasaan, tentunya kita sulit menyatakan dia sesat. Tetapi agama ini meminta kita untuk tidak menilai dengan perasaan, melainkan dengan Al-Quran dan Hadis dan akidah para sahabat Nabi. Tatkala dia bertentangan dengan akidah Al-Quran dan As-Sunnah yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi, maka ulama di masa itu menyesatkan dia dan ditegakkan hukum Islam kepadanya. Dia dibunuh karena tidak mengimani takdir yang merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Maka jangan pula kita menilai seseorang dengan perasaan karena dia sering menangis dalam ceramahnya atau dikarenakan kecerdasannya. Penilaian adalah dengan standar ilmiah Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka dia yang salah. Ini tentunya kaidah umum, ya, bukan saling mengklaim di majelis ini. Contoh yang kedua, orang yang seperti ini juga Abdurrahman bin Muljam. Dia ini yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib keluar untuk sholat subuh dari rumahnya ke masjid, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang tokoh Khawarij di masa itu. Dia orang yang suka puasa daun, penghafal Al-Quran, berjenggot. Artinya dari segi penampilan sunnah, ya, tapi punya paham boleh memberontak kepada penguasa yang zalim. Dan dia saat itu memahami Ali bin Abi Thalib tidak adil. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib dinilai tidak adil oleh kaum Khawarij, apalagi orang-orang yang datang setelah Ali bin Abi Thalib. Maka setelah masa Ali bin Abi Thalib, datang penguasa setelah itu menegakkan qisas kepada Abdurrahman bin Muljam oleh Abdul Malik bin Marwan. Ya, karena banyaknya kerusakan yang dia buat. Karena Khawarij di masa itu tidak membunuh orang kafir satupun. Semua yang mereka bunuh para sahabat Nabi dan ulama tabi. Bahkan ada seorang sahabi yang lewat daerah Harurah dalam keadaan hamil, mereka bunuh dan mereka congkel bayi dari perutnya. Di kaum Khawarij tidak membunuh orang kafir satupun. Yang mereka bunuh kaum muslimin, di antaranya Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi dan sepupu beliau. Maka datang masa Abdul Malik dikisah, dicongkel matanya, dia tidak menjerit sedikit. Potong tangannya juga tidak menjerit, dia tetap bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dipotong daun telinganya, tetap aja subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dipotong kakinya juga masih berzikir. Begitu dipotong lidahnya, dia baru berteriak. Kata Al-Ghazali tersebut, kenapa baru sekarang kamu menjerit? Dia menjawab, kalau lidah saya sudah terpotong, saya sudah tidak bisa berzikir lagi nanti. Kalau kita ingin menilai dengan perasaan bagaimana? Insya Allah ini orang saleh ulama, luar biasa beliau. Tapi kita tidak menilai dengan perasaan, menilai apa yang dia pahami. Dia memiliki paham, boleh memberontak penguasa yang zalim, dan dia telah membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib.
sahabat Nabi, sepupu Nabi dan menantunya Nabi SAW, khalifah di masa itu. Dari itu kita mengambil pelajaran yang besar bahwa menilai bukan dengan perasaan. Jangan dikarenakan seorang suka menangis ya dalam ceramah, akhirnya kita sulit menyalahkan ucapan dan perbuatan dia yang memang salah menurut Al-Quran dan hadis. Abdurrahman bin Muljam seperti itu ibadahnya, penghafal Al-Quran, puasa Daud, ya, berjenggot, ya, tetapi memiliki paham Khawarij dan sehingga membunuh Ali bin Abi Thalib, maka ditegakkan qisas oleh penguasa di masa itu kepadanya dengan kondisinya. Nah, Ma'bad al-Juhani adalah salah satu yang lain seperti itu. Ketika disiksa oleh Hajjaj bin Yusuf, dia tidak menjadi sedikit sampai mati. Nah, setelah dia meninggal, rupanya masih ada yang mengikuti paham dia, yaitu yang bernama Ghilan ibnu Abi Ghilan. Ya, Ghilan ibnu Abi Ghilan. Mungkin ada yang bertanya, dari mana sumber paham ini Ma'bad al-Juhani? Maka para ulama sebutkan Ma'bad al-Juhani mengambilnya dari seorang Nasrani yang masuk ke dalam Islam, kemudian keluar lagi dari Islam menjadi Nasrani. Kemudian pemahaman tersebut diwarisi oleh Ma'bad al-Juhani. Ya, dari itu kita memahami setiap ada paham yang sesat menyesatkan, pasti ujung-ujungnya bukan dari Islam. Walaupun yang menjalankan aksi tersebut sebagiannya orang Islam, tapi ujung-ujungnya bukan Islam. Ya, ujung-ujungnya bukan. Seperti Ma'bad al-Juhani, ujung-ujungnya Nasrani. Demikian juga aksi membunuh kaum muslimin yang menghalalkan darah mereka dengan bom, aksi bunuh diri dan seterusnya, ujung-ujungnya Yahudi juga. Ya, ujung-ujungnya Yahudi bukan Muslim. Baik. Maka setelah meninggalnya Ma'bad al-Juhani, pemahaman dia ini diteruskan oleh seorang yang bernama Ghilan ibnu Abi Ghilan yang meninggal pada tahun 106 Hijriah. Ya. Wa kana Abu qad aslam wa sara min mawali Utsman bin Affan. Kemudian Ghilan ibnu Abi Ghilan ini dapat hidayah melalui Umar bin Abdul Aziz. Dia paham mengingkari takdir, bahwa Allah mengetahui sesuatu setelah terjadi. Dia di masa khilafah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Ghilan itu dibaikkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu dipanggil, dibawalah Ghilan ibnu Abi Ghilan ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan kita tahu Umar bin Abdul Aziz bukan sekedar raja, tetapi juga merupakan seorang ulama raja yang saleh, adil, bertakwa kepada Allah dan memiliki ilmu. Ketika Ghilan bin Abi Ghilan ini datang kepada Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz menyampaikan firman Allah Jalla wa Ala, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhura. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Bukankah manusia sebelumnya itu, ketika dia ada dan sebelumnya itu dia tidak ada, kamilah yang telah menciptakan manusia itu min nutfah, dari tetesan air, amsyajin, yang kemudian kami pertemukan antara dua air tersebut, faja'alnahu sami'an basira, kemudian kami ciptakan dia mendengar dan melihat. Inna hadainahu as-sabil, kamilah yang telah memberikan hidayah kepadanya, petunjuk jalan, kami terangkan kepada jalan kekufuran dan ketaatan. Apakah dia akan bersyukur ataukah kafir? Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, "Iqra akhir surat." Ini awal surat, kata Umar bin Abdul Aziz. Sekarang coba kamu baca akhir surat ini. Surat apa itu? Surat apa itu? Al-Insan, juz 29. Maka dia pun membaca wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ini menyelisih akidah siapa? Qadariyah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendaknya Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha hakim. Ya. Ini dibaca oleh siapa? Ghilan, yang menolak salah satu dari rukun tadi. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya.
وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan orang-orang yang zalim akan telah Allah persiapkan kepada mereka azab yang pedih. Setelah dia baca dua ayat tersebut, beberapa ayat tersebut, kata Ghilan atau Umar bin Abdul Aziz, "Ma taqul ya Ghilan?" Apa pendapat kamu sekarang terhadap takdir wahai Ghilan? Jelas Allah menerangkan kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha hikmah. Sedangkan mereka meyakini bahwa manusia ini melakukan sesuai dengan kehendaknya, tidak ada keterkaitan dengan kehendaknya Allah, dan bahwa Allah mengetahui sesuatu itu setelah terjadi. Sedangkan ayat-ayat yang dia baca tadi bertentangan dengan apa yang dia paham. Setelah dia baca kata Umar bin Abdul Aziz, "Ma taqul ya Ghilan?" Apa yang kamu katakan sekarang terhadap ayat ini? Maka kata Ghilan ini, qad kuntu a'ma fabassartani. Wahai Umar bin Abdul Aziz, tadinya saya orang yang buta, artinya enggak paham apa-apa. Orang yang buta, sekarang telah engkau jadikan aku bisa melihat. Wa kun fa asma' wa asam. Aku dahulunya orang yang tuli, sekarang bisa mendengar melalui artinya dapat hidayah. Wa dhalan fa hadaitani. Dan tadinya aku orang yang sesat, kemudian Allah memberikan hidayah kepadaku melalui. Maka dia pun bertobat dari paham takdir tersebut. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah taala, Qadariyah yang model seperti ini hampir-hampir telah punah mereka. Hampir-hampir tidak didapatkan ada yang menisbatkan dirinya kepada Islam memiliki paham ini. Ya, memiliki paham ini. Adapun Qadariyah yang datang belakangan, mereka tidak kalah jauh kesesatan mereka dari Qadariyah yang pertama. Apa paham Qadariyah yang datang belakangan ini? Mereka menyatakan bahwa kalau kebaikan itu takdir Allah, tapi kalau kejelekan tidak dikatakan takdir Allah. Ya, kita sholat, ini takdir Allah. Kalau kita habis zina, ini jangan dikatakan takdir Allah. Takdir Allah yang baik-baik saja. Ya, sedangkan yang buruk-buruk itu bukan takdir Allah. Maka kata para ulama, kalau demikian mereka meyakini ada Allah selain Allah, ada Tuhan selain Allah. Tuhan yang menciptakan kebaikan dan Tuhan yang menciptakan kejelekan. Berarti Allah hanya menciptakan yang baik, yang jelek tidak diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu Nabi menyatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah, sekte Qadariyah adalah majusi umat ini. Kenapa demikian? Karena majusi di masa itu mereka menganggap kejelekan itu ciptaan Tuhan Nur, cahaya Tuhan, Tuhan cahaya. Sedangkan kejelekan itu ciptaan Tuhan Al-Ulam, Tuhan gelap. Sedangkan Qadariyah menyatakan kebaikan diciptakan oleh Allah, kejelekan diciptakan oleh diri mereka sendiri. Hakikatnya sama, memiliki dua Tuhan. Tuhan pencipta kebaikan dan Tuhan pencipta kejelekan. Padahal dalam Al-Quran jelas Allah menyatakan, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak melainkan kehendaknya Allah Jalla wa ala. Walladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan takdir kami. Demikian juga dalam surat An-Nisa Allah Jalla wa ala menyebutkan ketika orang-orang musyrik menyatakan ketika in tusibum hasanatun qalu hadhihi min indillah. Kalau terjadi kebaikan, mereka menyatakan ini dari Allah. Tapi wa in tusibum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik. Tapi kalau terjadi kejelekan, mereka menyatakan ini gara-gara Muhammad. Maka Allah menyatakan kullu min indillah. Katakanlah baik dan jelek itu semuanya dengan takdir Allah Jalla wa ala. Walaupun tentunya kita tidak boleh berdalil atau membenarkan maksiat dengan takdir. Nanti akan saya bahas dan syubhat-syubhat seputar takdir. Ini sekilas tentang paham Al-Qadariyah. Berarti kita sudah tahu sekarang Qadariyah terbagi menjadi dua. Qadariyah senior dan Qadariyah junior. Yang senior ini hampir punah, kata Imam Nawawi. Tidak didapatkan lagi ada sekte yang disebutkan dirinya ke dalam Islam memiliki paham Qadariyah senior tadi. Apa itu? Yang menyatakan innal amra unuf. Allah mengetahui sesuatu apabila telah terjadi. Adapun Qadariyah yang dibantah oleh para ulama, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan yang lain-lainnya di dalam kitab-kitab akidah adalah akidah
adalah Qadariyah junior yang menyatakan takdir itu takdir Allah apabila itu perkara baik. Tapi kalau itu perkara jelek maka itu bukan takdir Allah. Itu dikembalikan kepada keinginan makhluk. Secara tidak langsung dia menyatakan ada dua Tuhan yang menciptakan kebaikan dan Tuhan yang menciptakan kejelekan. Menyamai akidah Majus yang menyatakan dua Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Yang baik itu ciptaan Tuhan cahaya dan yang jelek itu ciptaan Tuhan yang gelap. Masya Allah, nggak terasa waktu sudah jam 8. Belum selesai kita baca. Baik, kalau demikian kita masuk kepada diskusi. Apabila ada pertanyaan dari ibu-ibu, kami persilakan dengan tulisan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bilang bahwa kalau kita menjumpai pemerintah yang zalim, kita tidak boleh memberontak. Apa jadi sikap apa kita yang harus kita lakukan terhadap pemimpin yang zalim tersebut? Ini harus kita menjawab. Masya Allah. Baik, kita tentunya seorang Muslim memiliki tata hidup di dunia ini. Yang berhak mengatur kehidupan kita di dunia ini bukanlah manusia, tetapi Allah dan Rasul. Kita hidup dalam aturan Allah dan Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, kita di dalam bersikap tidak boleh dengan perasaan. Kalau dengan perasaan, setiap kita memiliki perasaan yang berbeda-beda. Ada yang sukanya memberontak, ada yang sukanya jangan. Ya, bela aja walaupun salah. Ada yang tengah-tengah. Kalau dikembalikan kepada perasaan, hampir semua orang tidak sabar di atas sebuah tindasan dan kejelekan. Tapi kalau kita ingin mengikuti Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis dalam Bukhari Muslim, Sunan Abi Dawud, dan dinukilkan kesepakatan ulama Islam oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, nanti akan kita lewati. Dan itu tertulis di dalam kitab-kitab akidah dari semenjak Imam Syafi'i. Ya, dari semenjak Imam Syafi'i. Imam Ahmad menulis dalam kitab Ushul Sunnah, bersabar di bawah penguasa yang zalim selama dia muslim. Apa dalilnya? Berikut ini dalilnya. Yang pertama, hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini saya berbicara dengan prinsip, silahkan yang lain mengikuti atau tidak. Yang penting setiap kita bertemu dengan Allah punya alasan yang mampu dia bertanggungjawabkan. Ini akidah yang saya yakini, dan bila perlu kitab-kitab akidah yang membahas tentang akidah ini saya bawa satu persatu malam atau minggu depan, bahwa tidak boleh memberontak kepada penguasa yang zalim selama muslim. Apa dalilnya? Yang pertama firman Allah dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang enggak setuju boleh bantah nanti. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan penguasa di antara kalian. Selama perintahnya bukan hal yang maksiat. Dalil yang kedua, hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Yang pertama hadis Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, innakum satarawna ba'di umuran wa atharatan. Kalian akan mendapatkan penguasa setelahku yang melakukan berbagai kemungkaran dan athar, hanya mementingkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Hak kalian tidak diberikan. Apa kata para sahabat? Famadza ta'muruna? Apa perintah engkau kepada kami kalau mendapatkan penguasa seperti itu? Nabi menyatakan, tu'addul ladzi 'alaikum wa tas'alullaha alladzi lakum. Tetap kalian tunaikan hak mereka atas kalian itu taat. Adapun hak kalian yang tidak mereka beri, kalian minta kepada Allah. Dalil yang kedua, hadis Ibad bin Sari dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyatakan, "Alaikum usikum bi taqwallah was-sami wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah dan tetap taat mendengar kepada penguasa, sekalipun penguasa kalian seorang budak sahaya dari Ethiopia.
Padahal ketentuan syar'i tidak boleh menjadi khalifah memimpin seluruh kaum muslimin secara keseluruhan kecuali dari Quraisy. Tapi kalau terjadi dari Habasyah, Ethiopia, budak sahaya, taati dia. Dalil berikutnya, Nabi menyatakan yakununna ba'di a'immatun qulubuhum qulubu syayatin la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi. Akan ada setelahku penguasa-penguasa yang berhati setan. Orang apa lagi jahat? Nabi katakan hatinya hati setan. La yastannuna bi sunnati, tidak mau menjalankan sunnah. Wa la yahtaduna bi hadi, dan tidak mau mengambil petunjukku sebagai petunjuk. Mendengar demikian para sahabat ghirah, cemburu untuk agama. Kemarahan mereka muncul dan menyatakan afala nabitum bisif. Kalau demikian, apakah boleh kami penggal dia dengan pedang kami? Dan para sahabat bukan cuma sekedar gertak, kan lagi dia yang mana itu bude yang gerpoh mana ada nama. Anu-anu muda yang korban lagi. Ya. Yang keluar-keluar tadi kocar kacir lari. Mereka enggak ngomong sebagaimana ucapan. Sebagaimana ucapan sebagaimana perbuatan. Bolehkah kami penggal penguasanya seperti itu? Apa jawab Nabi? La ma'aqamu fikum as-salat. Tidak, selama dia masih menegakkan salat. Persoalannya pencitraan. Tahu apa kamu isi hati dia? Hati seorang adalah masalah gaib, yang mengetahuinya hanyalah Allah Jalla wa'ala. Itu pencitraan. Anda dukun tahu isi hati orang. Baik. Dalil yang berikutnya, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang penguasa-penguasa yang datang setelah beliau melakukan kezaliman yang luar biasa, para Nabi menyatakan isbiru hatta talqauni al-haq. Tetaplah kalian bersabar sampai kalian berjumpa dengan saya di telagaku. Sampai di situ kita baru tidak bersabar lagi. Kalau ada yang bertanya sampai kapan bersabar? Sampai bertemu dengan Nabi di dalam telaga beliau. Syekh Islam menyatakan hidup dengan penguasa yang zalim, tapi ada penguasa 40 tahun lebih mending, dengan pahami anjuran, lebih mending daripada sehari tanpa penguasa. Ya, telah banyak sejarah membuktikan hitungan hari nggak ada penguasa, kafir-kafir yang timni muahad dibanting di Jakarta. Wanita-wanita pergi ke kampung ditangkap oleh preman, diperkosa karena nggak ada hukum. Ya, preman berbuat sesukanya, nggak ada penguasa. Cuma hitungan minggu waktu itu nggak ada penguasa, hancur Jakarta dan bertumpah darah. Dan yang pertama kali memiliki paham itu adalah Khawarij yang membunuh sahabat Utsman sedang khutbah Jumat. Khutbah Jumat ditarik Utsman bin Affan dan ditusuk pahanya dengan pedang mereka. Kemudian ketika Utsman sudah di dalam rumahnya, mereka kepung, kemudian mereka datang membunuh Utsman bin Affan dan beliau sedang membaca Al-Quran. Mereka puasa daun, hafal Al-Quran. Oleh karena itu dari jauh hari Nabi telah memerintahkan tentang Khawarij ini. La tahqiruna salatakum ma'a salati wa siyamakum ma'a siyami. Wahai para sahabat, kalau kamu melihat ibadahnya Khawarij, kalian akan menganggap remeh ibadah kalian. Gak ada apa-apanya salat kalian dibandingkan salat mereka. Tidak ada apa-apanya puasa kalian dibanding puasa mereka. Yaqra'una Quran la yujawizu taraqiyah. Mereka ahli Al-Quran, pandai membaca, menghafal, tetapi Al-Quran tidak lewat dari kerongkongan mereka. Ini enggak sampai ke hati mereka. Yamruquna minad din kama yamruqu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari bujurnya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, semua kita ingin memberontak. Tapi ini perintah Nabi, bukan masalah berani enggak berani. Masalahnya syar'i, ada dalil enggak dari Al-Quran? Ini hadis-hadisnya cukup jelas. Bahkan Nabi menyatakan isma' wa'ti' wa in daraba dhahrahu wa akhadha mala. Taat dan dengarlah, sekalipun hartamu dirampas dan punggungmu dicambuk, dengar dan taat. Bukan karena kita takut dan ingin menjilat, tetapi karena kita taat kepada Allah dan Rasul. Andai kata enggak ada hadis-hadis itu, maka saya siap paling di depan, insyaallah. Sebagaimana ketika Abu Hurairah diajak untuk memberontak kepada Ali, kata beliau, saya siap memberontak kalau kamu bisa memberikan kepada saya sebuah pedang memiliki lidah yang nantinya di hari kiamat dia bisa berhujah di hadapan Allah membela aku. Kenapa aku memberontak? Dari mana ada pedang yang memiliki lidah? Tentunya tidak akan ada.
Dan pemberontakan yang pertama kali terjadi di dalam Islam adalah di masa Utsman, yang melakukan kaum Khawarij, menghafal Al-Quran, puasa dan ahli ibadah, berjenggot dan celana cingkrang. Artinya penampilan sunnah, membunuh Utsman bin Affan. Kemudian di masa Ali mereka berpisah, tinggal di sebuah tempat yang bernama Harura. Di masa Ali mereka diperangi dan Ali pun mati di tangan mereka juga. Abdurrahman bin Muljam tadi, penghafal Al-Quran, seorang ulama. Dan berikut ini contoh-contoh sikap ulama. Ahmad bin Hanbal, beliau dipenjara 4 periode penguasa, 4 periode, bukan 1 periode. Yang pertama zaman Ma'mun, mati Ma'mun beliau masih penjara. Datang Mu'tasim, masih penjara. Mati Mu'tasim, datang Mutawakkil, datang Wazir, mati, datang Mutawakkil. Baru di akhir masa Mutawakkil beliau dilepas. Apa paham penguasa di masa itu? Memaksa ulama untuk menyebarkan akidah Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk, paksa mereka. Yang ulama enggak mau, dipenggal leher. Ada yang terpaksa mengucapkannya seperti Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in. Ada yang bertauriah Al-Quran makhluk, maksudnya tangan dia. Kenapa enggak dipenggal? Di antara yang bertahan enggak mau mengucapkannya Imam Ahmad, dipenjara, dicambuk. Sampai-sampai disebutkan cambukan yang diberikan ke umum beliau kalau diberikan kepada onta, itu onta yang sedang berdiri bisa jatuh rubuh. Ribuan kaum muslimin setiap hari berada di depan penjara beliau, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Di tangan mereka ada pena dan sebuah kertas menunggu apa perintah Imam Ahmad. Kalau mereka menyatakan sampai makmum sudah khawatir, kalau masyarakat bangun habis kekuatan super masyarakat. Ya, dan Imam Ahmad tokoh internasional, tingkat internasional. Suara beliau didengar oleh seluruh dunia, oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Kata Imam Ahmad, perintah saya, pulang seluruh kalian ke rumah kalian, lakukan aktivitas pribadi-pribadi kalian. Saya tidak mau mengorbankan nyawa-nyawa kalian demi menyelamatkan satu nyawa. Perintah Imam Ahmad. Karena kalau terjadi pemberontakan, yang mati bukan hanya Imam Ahmad, ribuan, pertumpahan darah yang luar biasa. Beliau bijak, enggak mau mengorbankan. Tidak ada kaidah satu rambut kamu ya Imam Ahmad yang lepas, maka ribuan kami akan siap mati. Enggak ada yang demikian. Bersabar Imam Ahmad. Ini contoh dari Imam Ahmad. Kurang apa lagi? Dalil Al-Quran, hadis jelas, ucapan para sahabat Nabi jelas, efek buruknya jelas. Dan sikap yang dicontohkan oleh Imam Ahmad jelas buat. Dan sejarah telah membuktikan, kata Syekhul Islam, tidaklah ada sebuah negara yang terjadi pemberontakan melainkan terjadi peperangan yang berkepanjangan dan kerusakan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ya, masalahnya bukan nyali nggak punya nyali. Apakah kurang nyali Nabi dan Umar bin Khattab ketika di Mekah? 13 tahun mereka ditindas. Sumayyah ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal di depan mata Nabi. Yasir dimutilasi di depan mata Nabi. Bilal bin Abi Rabah, timah yang sudah mendidih dituangkan ke punggung beliau di depan mata Nabi. Dikeliling pasar, ditendang-tendang, diludah-ludah di depan mata Nabi. Nabi SAW dilemparkan kotoran onta kepada beliau. Sampai-sampai ketika Umar masuk Islam, Rasulullah sudah saja perang sia-sia. Padahal kalau Nabi memerintahkan Umar, kepala ini malam selesai. Umar, nanti malam jam 2 malam sebelah selesai. Umar bin Khattab. Tapi nggak dilakukan. Beliau mengajarkan Islam agama rahim, agama sabar dan agama ilmiah. Karena kalau Nabi memberontak di saat itu, semua kaum muslimin dibanting secara keseluruhan. Nggak ada Islam yang tersebar ke Madinah dan ke Habasyah. Ini keyakinan. Yang berbeda silakan diskusi. Bawa dalil yang sebanyak-banyaknya dan bawa kitab-kitab. Allah Ta'ala alam bisawab, dan ini masalah akidah, bukan masalah khilafiyah. Dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah, bukan dalam kitab fikih. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Saya kira saya ini lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana